Siklus yang keempat adalah neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian dibuat setelah memposting transaksi ke buku besar, merupakan list akun-akun dan saldonya pada saat waktu tertentu, sebagai bentuk pembuktian bahwa saldo debit sama dengan saldo kredit setelah transaksi diposting ke buku besar. Langkah-langkah dalam menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Yang pertama, urutkan dan tulis nama-nama akun aset, kewajiban, dan modal pada buku besar beserta saldonya. Saldo debit dan kredit ditulis dalam kolom yang berbeda. Yang kedua, hitung jumlah debit dan jumlah kreditnya. Dan yang terakhir adalah buktikan bahwa saldo debit sama dengan saldo kredit. Yang perlu diingat adalah, ketika saldo debit sama dengan saldo kredit, belum tentu pencatatan transaksi sudah dilakukan secara benar. Jadi, neraca saldo sebelum penyesuaian tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran pencatatan transaksi keuangan. Neraca saldo sebelum penyesuaian bisa saja seimbang antara debit dan kreditnya, walaupun terjadi beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, tidak dicatatnya suatu transaksi. Yang kedua, kesalahan dalam membuat jurnal atas suatu transaksi. Yang ketiga, jurnal dibuat 2 kali untuk satu transaksi yang sama. Dan yang keempat, menjurnalan dan atau posting ke buku besar dengan akun yang salah. Siklus yang kelima adalah jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pembaruan akun-akun tertentu sebelum dilakukan proses penyusunan laporan keuangan. Dalam pembuatan neraca, terdapat akun yang saldonya sama dengan buku besar seperti kas sehingga tidak perlu disesuaikan. Namun, ada akun yang menggunakan prinsip akrual di mana saldo di buku besar harus disesuaikan terlebih dahulu sebelum dilaporkan di neraca. Jenis-jenis penyesuaian. Yang pertama adalah deferral atau penangguhan, yaitu terjadi pada kelompok akun yang penerimaan dan pengeluaran kas terjadi di awal. Dibagi menjadi 2, yaitu beban dibayar di muka dan juga pendapatan diterima di muka. Beban dibayar di muka membayarkan kas, namun jasa atau barangnya belum diterima. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, yaitu menerima pembayaran padahal barang atau jasanya belum diberikan kepada konsumen. Contohnya adalah sebagai berikut. Jenis yang kedua adalah akrual, adalah kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. Dibagi menjadi 2, yaitu piutang pendapatan atau accrued revenues dan juga beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Piutang pendapatan adalah sudah memberikan jasa atau barang tetapi pelanggan belum membayar. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah beban yang masih harus dibayar atau accrued expense, yaitu jasa atau barang sudah kita terima tetapi kita belum membayar secara kas. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penyusutan dan juga perlengkapan yang bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini. Neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Pengertiannya, neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat penyesuaiannya? Cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu langkah pertama adalah dengan memindahkan saldo akun-akun dalam jurnal penyesuaian terhadap yang memerlukan proses penyesuaian. Dan setelah semua ayat jurnal penyesuaian telah diposting, selanjutnya kita bisa membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan. Sebagaimana telah kita pahami, bahwa tujuan dari daftar saldo setelah penyesuaian adalah untuk memeriksa jumlah saldo di debit dan kredit apakah sudah sama. Jika jumlah saldo di sisi debit tidak sama dengan saldo di sisi kredit, artinya telah terjadi kesalahan. Akan tetapi, kesalahan dapat timbul meskipun daftar saldo yang telah disesuaikan sudah sama. Sebagai contoh, jumlah daftar saldo setelah penyesuaian akan sama jika ayat jurnal penyesuaian ditiadakan. Dan contoh dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah seperti di tabel sebelah kiri. Topik berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan.
Kita mulai dengan definisi. Laporan keuangan sendiri ialah suatu laporan yang memuat informasi keuangan perusahaan atau instansi pemerintah dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan kinerja perusahaan atau instansi pemerintah tersebut. Tujuan dari dibuatnya laporan keuangan. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, apa aja sih komponen-komponen yang harus ada pada laporan keuangan? Yang pertama adalah neraca. Neraca itu adalah laporan keuangan yang menampilkan informasi bagaimana posisi keuangan dari entitas pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada akhir tahun. Yang kedua adalah laporan laba dan rugi. Di laporan laba rugi ini, Anda dapat melihat laporan hasil operasi sebuah entitas selama periode tertentu, misalnya bulanan atau dalam tahunan. Yang ketiga adalah laporan ekuitas atau laporan pemilik modal. Laporan ini menyajikan ikhtisar perubahan yang terjadi dalam ekuitas pemilik pada suatu entitas untuk suatu periode tertentu, misalnya untuk 1 bulan atau 1 tahun. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menggambarkan jumlah kas masuk atau penerimaan kas dan juga jumlah kas keluar atau pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Biasanya dibuat secara tahunan. Ini dia langkah-langkah menyusun laporan keuangan. Yang pertama yang harus kita buat adalah laporan laba rugi. Baru yang kedua, kita bisa menyusun laporan perubahan ekuitas, karena hasil dari laba atau rugi di laporan laba rugi menjadi salah satu komponen dalam menyusun laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, setelah adanya laporan ekuitas, kita baru bisa menyusun neraca, karena nilai dari ekuitas saat ini masuk ke dalam salah satu komponen neraca. Dan yang terakhir, baru kita bisa menyusun laporan arus kas. Sekarang kita belajar jurnal penutup. Kita mulai dengan pengertian dari jurnal penutup. Jadi, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Dan akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun-akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba atau rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real, yaitu berupa aset, liabilitas, dan juga capital atau equity. Lalu apa sih tujuan dan fungsi dibuatnya jurnal penutup ini? Kita akan bahas 3 dari beberapa tujuan dan fungsinya. Yang pertama adalah menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol seperti definisinya. Dan yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Dan yang terakhir, jurnal penutup juga berfungsi untuk memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Selanjutnya adalah cara membuat jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan juga prive. Jurnal penutup juga dapat didefinisikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo berbagai akun sementara atau akun nominal ke akun permanen dalam buku besar. Jurnal penutup dibuat ketika laporan keuangan tahunan selesai disusun. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo nol, untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam sebuah perusahaan. Dan berikut ini adalah masing-masing cara membuatnya. Yang pertama adalah akun pendapatan. Menutup seluruh akun pendapatan dengan cara memindahkan rekening akun pendapatan ke rekening ikhtisar laba atau rugi. Yang kedua, ikhtisar laba atau rugi.
Menutup seluruh akun ikhtisar laba atau rugi dengan cara memindahkan saldo ikhtisar laba atau rugi ke akun modal. Di sini ada dua kondisi yang bisa terjadi. Laba atau pendapatan lebih besar dari beban, atau rugi yaitu ketika pendapatan lebih kecil daripada beban. Yang ketiga, akun beban. Menutup seluruh akun beban dengan cara memindahkan rekening akun beban ke ikhtisar laba atau rugi. Dan yang terakhir adalah akun prive. Menutup akun prive atau penarikan modal oleh pemilik atau biasa disebut dengan menarik capital biasanya hanya terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan akun prive ke akun modal. Sebenarnya, jurnal penutup yang disusun tergantung dari bentuk perusahaan tersebut, baik itu berupa PT, CV, firma, ataupun perusahaan perseorangan. Karena struktur modal dari jenis perusahaan di atas tentu saja berbeda-beda. Materi berikutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari disusunnya neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari disusunnya neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memeriksa sebenarnya apakah ada sih saldo-saldo akun buku besar sudah dalam keadaan yang seimbang. Hal ini tuh penting dilakukan sebelum dimulainya pencatatan data akuntansi untuk periode yang berikutnya. Bagaimana cara membuat neraca saldo setelah penutupan? Jadi, untuk membuat neraca saldo setelah penutupan, maka harus membuat jurnal penutup terlebih dahulu. Dengan adanya jurnal penutup ini, maka akan diperoleh saldo untuk akun nominal, yaitu akun, pendapatan, dan biaya adalah 0. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah saldo dari akun-akun real, yaitu aktiva atau aset, utang, dan juga modal atau equity. Setelah dilakukan jurnal penutup, maka selanjutnya yang harus kita buat adalah membuat neraca saldo setelah penutupan untuk menguji kebenaran dan keseimbangan jumlah debit dan kredit akun-akun real. Nah, dalam neraca saldo setelah penutupan, buku yang dicantumkan hanyalah akun-akun real saja, yaitu aktiva atau aset, utang atau liabilitas, dan juga modal atau equity. Karena setelah proses penutupan buku, untuk akun-akun nominal telah bersaldo 0. Bentuk neraca saldo setelah penutupan sama seperti bentuk neraca saldo, yaitu terdapat kolom akun, kolom debit, dan kolom kredit. Namun berbeda judul laporan neraca. Pada laporan neraca saldo, nama laporan adalah neraca saldo per periode tertentu, sedangkan pada neraca saldo setelah penutupan, nama laporan adalah neraca saldo setelah penutupan per periode tertentu. Yang ke-10, kita akan belajar mengenai jurnal pembalik. Kita mulai dari pengertian dari jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Dan jurnal ini sengaja dibuat untuk membalik beberapa jurnal penyesuaian tertentu yang sudah disusun pada periode sebelumnya. Pada dasarnya, pembuatan jurnal pembalik dalam sebuah perusahaan hanya kondisional bergantung pada kebutuhan. Yang terpenting adalah pembuatan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Kalian pasti bertanya-tanya kalau misalkan jurnal pembalik ini bersifat opsional, lalu apa sih sebenarnya manfaat dari jurnal pembalik ini? Nah, fungsi dari jurnal pembalik diantaranya adalah yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Dan yang terakhir, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Akun-akun apa sajakah yang membutuhkan jurnal pembalik? Jadi, tidak semua akun dalam jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik. Jurnal penyesuaian membutuhkan jurnal pembalik apabila suatu akun jurnal penyesuaian memunculkan akun real baru atau yang belum ada di neraca saldo. Beberapa akun jurnal penyesuaian yang membutuhkan jurnal pembalik antara lain. Jadi, di antaranya adalah beban yang masih harus dibayar atau payable,
Kemudian yang kedua, ada beban yang dibayar di muka jika dicatat sebagai beban atau prepaid expense. Yang ketiga adalah pendapatan yang masih akan diterima atau receivable. Yang keempat, pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan atau unearned rent. Dan yang terakhir adalah pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban atau ketika kita mencatat sebagai supplies expense.